Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi pada mata kuliah teori bilangan, dan hari ini akan dibahas tentang relasi keterbagian, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang relasi keterbagian ini nanti yang akan menjadi dasar teman-teman semua dalam menghitung KPK dan FEB, ya, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil gitu. Nah, coba simak video dalam film ini, ya. Film ini film tahun 1991, ya, film lama. Judulnya adalah Father of the Bride yang dibintangi oleh Steve Martin, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ceritanya ini. Steve Martin tuh berperan sebagai seorang ayah, ya. Dia itu ingin, saat itu ada adegan yang dia membeli roti dan juga sosis untuk membuat hotdog gitu. Nah, satu hotdog itu untuk membuat hotdog itu butuh satu roti dan juga satu sosis gitu. Tapi di toko tersebut hanya menjual satu pak roti yang berisi 12 bungkus 12 roti begitu, ya, dan juga satu pak sosis itu sih 8. Jadi biar dia pas bikinnya, maka ketika dia beli satu pak sosis, dia beli rotinya itu yang isi 12 itu dia buka dan dia ambil 4 bagiannya sehingga sama-sama 8 itu, ya. Dia bingung gimana sih caranya biar bisa membuat hotdog tanpa sisa rotinya, biar roti dan juga sosisnya itu pas. Tapi di toko tersebut tidak menjual roti secara ecer, harus dibelinya itu per pak, ya, sehingga dia dimarahin oleh penjaga toko tersebut gitu, ya. Nah, ini sebabnya karena dia tidak tahu tentang KPK, ya. Nah, perhatikan, ya, di sini KPK di sini berguna untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman bisa lihat, ya, gambar hotdog ini, ya. Kalau kita ingin membuat satu hotdog, maka kita butuh satu roti yang nantinya akan kita belah tengahnya gitu, ya, kemudian dikasih sosis. Nah, pengennya tadi tuh Steve Martin tuh seperti ini gitu, tapi dia bingung gimana caranya dia bisa membuat pasangan roti dan juga sosis itu satu pasang, ya. Padahal gimana sih kalau roti yang dijual di supermarket itu ada 12 isi dalam satu paknya, sedangkan sosis itu 8 isi dalam satu paknya itu. Nah, caranya yaitu dengan kita mencari KPK dari 12 dan 8, yaitu 24. Nah, maka ketika kita butuh 24 hotdog, ya, yang bisa kita buat dari paketan roti dan juga sosis itu, maka ayah tadi itu bisa membeli 2 pak roti dan 3 pak sosis sehingga dia bisa membuat 24 hotdog untuk keluarganya. Nah, inilah salah satu fungsi KPK gitu, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tahu nggak sahabat Nabi yang mengajarkan tentang metode KPK? Ternyata metode KPK ini sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh sahabat Nabi bergelar pintunya ilmu. Siapakah dia? Yaitu dialah Ali bin Abi Thalib. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh seorang pendeta Yahudi yang berpesan kepada muridnya agar mencari seorang dengan gelar pintunya ilmu. Itu. Dia diminta untuk menjawab sebuah soal. Soalnya yaitu bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai dengan 10. Jadi orang tersebut harus bisa menjawab bilangan apa sih yang bisa dibagi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nah, jika dia dapat menjawab, maka benar dia yang bergelar pintunya ilmu. Tetapi jika tidak, maka carilah orang itu lagi. Namun, belum juga muridnya itu menemukan orang tersebut, gurunya sudah meninggal. Kemudian, murid tersebut berkelana sampai akhirnya dia mendengar kabar bahwa di Jazirah Arab terdapat seseorang yang mendapat gelar pintunya ilmu. Gelar tersebut diberikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, saat itu ketika sang murid itu bertemu dengan
Ali bin Abi Thalib, kemudian sang murid itu menanyakan pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Dengan mudah pun Ali menjawab, bilangan itu adalah bilangan yang didapat dari perkalian. Ini ya bahasanya Ali. Katakanlah, kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun dan dengan jumlah harimu dalam seminggu. Ya, kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan, bulanmu dalam setahun, dan harimu dalam seminggu, yaitu ada 30 hari dikalikan 12 bulan dan 7 hari. Teman-teman bisa menghitung dengan kalkulator atau dengan manual, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 2520. Di mana angka ini pasti bisa dibagi angka 1 sampai dengan 10 ya, karena angka ini merupakan angka dari kelipatan 1 sampai dengan 10. Ya, teman-teman, ini adalah angka terkecil yang bisa dibagi oleh angka kelipatan 1 sampai dengan 10. Kenapa? Perhatikan. Teman-teman, untuk faktor prima dari 30 itu adalah 2 ya, karena semuanya pasti bisa dibagi 1 ya. 2 3 5 ya. Kemudian 12 itu adalah 2 3 ya. Nah, semuanya akan dikalikan dengan faktor primanya. Nah, ini menghasilkan bisa dibagi 1 2 3 4, yaitu perkalian antara 2 dengan 2 kuadrat di sini ya. Di sini. Nah, kemudian didapatkan 5, ada di sini faktornya. 6 ada 2 dikali 3. Kemudian 7, ini ada 7. 8 ada 2 dikalikan 2 pangkat 2. Kemudian 9 dari 3 dikali 3. Kemudian 10 dari 2 dikali 5. Itu ya, bisa dihitung sendiri nanti teman-teman untuk membuktikannya ya. Nah, dari hal tersebutlah murid itu memeluk agama Islam. Nah, jadi dengan ilmu yang kita punya, bukan hanya sekedar ilmu agama, bahkan ilmu matematika pun bisa membuat kita berdakwah gitu ya, bisa membuat orang sampai masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Nah, ini adalah pesan Ali terhadap kita semua tentang ilmu, termasuk juga pesan orang tua kalian terhadap ilmu. Hari ini teman-teman semua diberi amanah oleh orang tua kalian untuk menuntut ilmu di kampus kita tercinta UIN Raden Mas Said, begitu ya. Nah, maka itu adalah warisan terbesar yang diberikan orang tua kalian kepada diri kalian. Kenapa? Kalau harta yang diberikan oleh orang tua kalian itu akan bisa habis, dengan ilmu itu tidak akan pernah habis ya. Nah, bahkan Sayyidina Ali pun mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus engkau jaga. Itu. Maka ini adalah warisan terbesar orang tua kalian, jaga dengan sebaik-baiknya. Maka dengan belajar sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung ke materi pembelajarannya ya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana pentingnya sebuah ilmu itu, salah satunya yaitu ilmu matematika yang akan kita pelajari, yaitu relasi keterbagian. Nah, ini nanti akan menjadi dasar bagaimana KPK dan FEB itu nanti diajarkan. Selain dari untuk berbagai banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya itu dalam menyederhanakan pecahan, kemudian menghitung hukum waris itu juga menggunakan KPK FEB. Kemudian bagaimana orang itu bisa membuat lampu lalu lintas. Nah itu dasar-dasarnya dari KPK FEB ya teman-teman. Nah,
Sebelum ke PKFPB, kita belajar tentang keterbagian. Nah, perhatikan teman-teman bentuk persamaan berikut. 13 itu bisa ditulis sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. 7 itu bisa ditulis 2 dikali 5 ditambah 1. Sedangkan 18 itu bisa ditulis 3 dikali 5 tambah 3. Secara umum, ini ya, artinya bahwa di sini adalah 3, 1, dan 3 di sini yang sebelah kanan adalah sisanya. Kalau ada persamaan secara umum, A sama dengan Q kali B ditambah R. A itu sebuah bilangan bulat dan B suatu bilangan bulat positif, maka akan terdapat satu bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga seperti ini ya. Q-nya itu disebut sebagai hasil bagi dan R disebut sebagai sisa pembagiannya. Nah, teman-teman, jika R sama dengan 0, maka dikatakan A habis dibagi oleh B atau B membagi habis A ya. Dimana B itu kurang dari sama dengan A. Nah, itulah yang menjadi definisi dari keterbagian. Jika A dan B adalah bilangan bulat ya, dan B tidak sama dengan 0, maka B membagi A. Ya, B membagi habis A. Ditulis B ini adalah garis yang tegak lurus, tegak begitu ya. Garis tegak simbolnya. Jadi B membagi A. Jika ada suatu bilangan bulat Q sedemikian hingga A sama dengan B dikali Q. Jadi bahasa gampangnya seperti ini. B itu dikali berapa sama dengan A. Atau B itu A itu habis dibagi B. Nah, B itu juga faktor dari A gitu ya. Ini beda ya dengan teman-teman kalau seperti ini artinya bagi ya, yang garis miring ini garisnya tegak. Nah, perhatikan teman-teman, 12 sama dengan 3 dikali 4. Nah, ini berarti 13 membagi habis 3 membagi habis 12. Pernyataan tersebut disimbolkan dengan 3 garis lurus 12. Artinya dibaca 3 membagi 12 ya. Coba perhatikan ada 6 contoh pernyataan berikut. Kita akan buktikan pernyataan ini benar atau salah ya. Nah, teman-teman, kita akan jawab satu persatu ya. Yang pertama, itu ternyata benar, yaitu negatif 3 membagi 12 ya. Jadi negatif 3 itu bisa dikali berapa sama dengan 12. Kalau ada pengalinya maka benar, kalau tidak maka salah. Perhatikan negatif 3 itu ternyata bisa dikali 4 sehingga menjadi 12. Jadi ada bilangan 4 sehingga 12 sama dengan negatif 3 dikali 4. Kemudian yang B ini jawabannya salah ya, pernyataannya ya. Karena 0 dikali berapapun tidak akan mungkin jawabannya 12 ya. 0 dikali bilangan apapun jawabannya 0. Jadi tidak ada bilangan bulat Z sehingga menjadi 12 sama dengan 0 kali Z ya, tidak ada. Disalah. Kalau yang C itu benar ya. Karena 12 tuh ada nggak sih pengalinya 12 sehingga menjadi 0? Yaitu 0 itu sendiri. Jadi karena ada bilangan 0 sehingga 0 sama dengan 12 dikali 0. Jadi 12 dikalikan bilangan berapa biar jadi 0? Yaitu 0. Nah, tombol seperti ini simbol seperti ini artinya tidak bisa membagi ya. 8 dikali berapa bisa jadi 2? Bilangan bulat toh ya. Nggak ada karena tidak ada bilangan bulat apapun, tidak ada bilangan bulat Z sehingga bisa menjadi 2 sama dengan 8 dikali Z ya. Yang E ini benar ya. 1 membagi A untuk setiap bilangan bulat ya. Karena ada bilangan bulat A itu sendiri sehingga A sama dengan 1 dikali A. Perhatikan teman-teman, 1 ada nggak sih dikali berapa biar jadi A? Ada, yaitu dikali A.
maka benar. Kemudian selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat Z negatif 1 membagi A. Benar, karena kalau negatif 1 dikalikan negatif A, jawabannya adalah A. Jadi ini yang kiri dikali berapa sama dengan yang kanan. Kalau ada berarti benar, kalau tidak ada berarti salah. Nah, teorema pertama yaitu jika A membagi B, maka A membagi habis B dikali C untuk setiap bilangan bulat C. Nah, buktinya adalah perhatikan pada pernyataan pertama ya. Di sini A membagi B ya. Di sini berarti ada bilangan bulat M misalnya ya, sehingga B sama dengan A dikali M berdasarkan definisi tadi ya. Kemudian karena ada bilangan C, bilangan bulat, maka kalau ruas kanan dan ruas kiri sama-sama saya kalikan C, maka menjadi BC sama dengan AM dikalikan C. Nah, berdasarkan sifat perkalian ya, maka boleh di sini distributif kan, boleh saya ubah menjadi A dikalikan dengan MC ya, dimana MC di sini M ya, mohon maaf salah ketik, MC adalah bilangan bulat ya, sehingga dengan definisi bilangan bulat tadi ya, A ini berarti membagi habis BC. Nah, ini kan definisi tadi. Nah, sehingga terbukti teorema yang pertama. Untuk teorema kedua, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Nah, kita buktikan dulu yang pertama, itu adalah A membagi habis B. Sehingga ada M yang menjadikan B sama dengan A kali M. Dan untuk yang kedua, B membagi habis C. Nih ya, maka ada bilangan bulat N sedemikian hingga C sama dengan B dikalikan dengan N. Nah, dari kedua persamaan di atas diperoleh ya. Perhatikan di sini, saya ambil yang kedua, C sama dengan B dikali N. Berdasarkan persamaan yang awal tadi ini ya, B sama dengan A kali M. Maka B di sini saya substitusi, saya gantikan dengan AM ya. Kemudian berdasarkan sifat distributif dari sifat ini ya, asosiatif ya dari perkalian, maka boleh ditulis C sama dengan A dikalikan dengan M, N saya gabung, dimana MN sendiri adalah bilangan bulat ya, karena M bilangan bulat, N bilangan bulat, hasil kalikannya juga bilangan bulat, sehingga dari definisi terbukti bahwa A membagi habis C. Selanjutnya untuk teorema ketiga, jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B dikalikan X ditambah C dikalikan X untuk X dan Y bilangan bulat ini Y ya. Nah, kemudian buktinya adalah tadi yang pertama sama ya, jika A membagi habis B maka ada bilangan bulat M sedemikian hingga B sama dengan A dikalikan M. Kemudian A membagi habis C ya, maka ada bilangan bulat N sedemikian hingga C sama dengan A dikalikan N. Nah, untuk setiap bilangan X ya berlaku, perhatikan di sini yang persamaan pertama sama-sama saya kalikan X, berarti BX sama dengan A dikalikan MX ini ya. Nah, untuk setiap bilangan bulat Y bisa juga di sini saya kalikan Y yang persamaan kedua. Jadi CY sama dengan A dikalikan NY. Nah, kemudian perhatikan di sini, jika saya tambahkan persamaan pertama dan persamaan kedua ini dijumlahkan, BX ditambah CX sama dengan A dikalikan MX ditambah A dikalikan NY. Perhatikan, ada sifat distributif perkalian di sini sama-sama memiliki A ya.
maka A-nya saya keluarkan, kemudian di ruas kiri di sini masih MX dan di sini masih NY. Ya, perhatikan berdasarkan definisi kalau di sini MX dan NY yang merupakan bilangan bulat, maka A artinya A membagi habis bilangan di sebelah kirinya. Ya, jadi terbukti ini Y ya. BX plus C Y. Baik, ke teorema 4 selanjutnya ya. Jika A membagi habis B dan B membagi habis A, maka A sama dengan plus minus B. Jadi A itu sama dengan positif B atau A sama dengan negatif B. Nah, sama dengan yang tadi, kalau A membagi habis B, artinya ada M sehingga B sama dengan A dikali M. B membagi habis A, ini ya B, itu juga sama, tadi artinya ada N bilangan bulat sehingga A membagi habis B dikali N. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh, perhatikan, saya ambil persamaan kedua, A sama dengan B dikali N. Nah, B-nya di sini, lihat pada persamaan awal, itu sama dengan AM, B-nya saya ganti AM kali N. Jadi ini berdasarkan sifat asosiatif, berarti A sama dengan A dikalikan MN. Perhatikan kalau di sini A dikali bilangan berapa biar sama dengan A, maka MN-nya adalah 1. M dikalikan N 1. Berarti ada kedua kemungkinan, ya. Nah, bisa M dan N-nya sama dengan sama-sama 1, atau M ya, ini M kok K. Atau M dan N-nya sama-sama negatif 1. Karena negatif 1 dikali negatif 1 juga jawabannya 1. Nah, sedemikian hingga diperoleh pertama tadi A sama dengan BN. Kalau pertama kita substitusikan N-nya sama dengan 1, maka A sama dengan B. Nah, kan N-nya bisa saja 1, bisa saja negatif 1 ya. Ini sudah kita substitusikan. Kemudian, kalau kita substitusikan N-nya sama dengan negatif 1, maka A sama dengan negatif B. Jadi A bisa sama dengan B atau A bisa sama dengan negatif B. Itu ya. Jadi bisa plus minus B. Teorema yang kelima di sini. Jika A membagi habis B, A dan B sama-sama bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 ya, kan positif berarti, maka A pasti kurang dari sama dengan B, tidak mungkin lebih besar ya. Nah, perhatikan pernyataan pertama sudah kita ulang-ulang ya, bahwa ketika ada A membagi habis B, ada bilangan bulat M sedemikian hingga B sama dengan A dikali M. Karena A dan B bilangan bulat positif atau lebih besar dari 0, maka M-nya juga lebih besar dari 0. Kan A itu lebih besar 0, maka M-nya pengalinya juga harus lebih besar dari 0 agar B-nya itu lebih besar dari 0. Nah, perhatikan. Jika saya ambil M-nya sama dengan 1, kan lebih dari 0 itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau saya ambil M-nya 1, maka ini B sama dengan A dikali 1, kan? Nah, ini M-nya saya ganti 1, A dikali 1, maka jawabannya adalah A. Tapi, jika M-nya lebih dari 1, maka A pasti kurang dari B, ya. Ini kan A harus dikalikan dengan bilangan yang besar baru sama dengan B. Berarti B-nya lebih besar, sehingga bisa ditulis A kurang dari sama dengan B, ya. Selanjutnya, teorema yang ke-6. Nah, teorema ke-6 ini tidak saya buktikan, nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Jika M tidak sama dengan 0, A membagi habis B, maka MA membagi habis MB. Perhatikan, pertama, tulis dulu definisi dari ini. Nah, nanti akan membentuk sebuah persamaan. Dari persamaan tersebut, teman-teman bisa sama-sama mengalihkan ruas kiri dan kanan itu dengan M.
ya. Baik teman-teman, untuk bisa teman-teman bisa cek ini ya, bisa di-download latihan ini dan juga file PPT ini di deskripsi. Nanti saya sertakan di deskripsi, bisa di-download lewat Google Drive. Begitu ya. Semoga latihan ini bisa membantu teman-teman untuk mengecek pemahamannya dan juga pengetahuannya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan ilmunya terserap dengan baik. Baik, itu saja dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.